Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amanatur Rahmah. Hari ini kita akan belajar tentang part of speech. What is part of speech? Apa ya part of speech itu? The part of speech in English grammar are the categories into which words are grouped based on their rules and function in a sentence. Jadi, part of speech itu adalah pengelompokan kata berdasarkan peraturan dan fungsinya dalam suatu kalimat. Ada 9 part of speech yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu noun, yang kedua pronoun, yang ketiga verb, yang keempat adjective, yang kelima adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, yang kedelapan interjection, dan yang kesembilan adalah artikel. Mari kita bahas satu persatu dari ke-9 part of speech ini. Yang pertama yaitu noun atau kata benda. What is noun? Every name is called as a noun. Jadi semua nama masuk dalam kategori noun. Misalnya semua nama orang, nama tempat, nama benda, dan masih banyak nama lainnya. Examples: dog adalah nama hewan, school adalah nama tempat, Alex adalah nama orang, Jasmine adalah nama bunga, Indonesia adalah nama negara. Mari kita lihat contohnya dalam suatu kalimat. Yang pertama yaitu the dog is playing in the park. Seekor anjing sedang bermain di taman. Dog adalah noun, nama dari hewan, dan park adalah nama dari tempat. Contoh yang kedua, my teacher gave us homework. Guruku memberi kami tugas rumah. Teacher adalah noun dari nama profesi atau pekerjaan. Contoh yang ketiga, the library is quiet. Perpustakaannya sunyi. Library di sini menunjukkan noun dari kata tempat. Selanjutnya adalah pronoun atau kata ganti. What is pronoun? Pronoun is replaces noun to avoid repetition. Jadi, pronoun itu menggantikan noun untuk menghindari pengulangan. Mari kita lihat contohnya. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, ini atau itu untuk selain manusia. Mari kita lihat contohnya di suatu kalimat. Contoh yang pertama, she is reading a book. Dia perempuan sedang membaca buku. She di sini menggantikan seorang perempuan yang sedang membaca buku. Contoh yang kedua, this is my bag. It is new. Ini adalah tas saya. Tasnya baru. It menggantikan dari bag. Contoh yang ketiga, they are playing football. Mereka sedang bermain bola kaki. They di sini menggantikan kata ganti dari mereka, beberapa orang yang sedang bermain bola. Yang selanjutnya yaitu verb atau kata kerja. What is verb? Verb indicates an action, state, or existence of the subject. Jadi, verb adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau action, keadaan atau state, atau keberadaan existence suatu subjek. Mari kita lihat contohnya. Run, berlari. Study, belajar. Eat, makan adalah kata kerja tindakan. Kemudian ada is, am, dan are adalah kata kerja bantu. Dan masih banyak contoh kata kerja lainnya.
Mari kita lihat contohnya di kalimat. Contoh yang pertama, he runs every morning. Dia berlari setiap pagi. Runs menunjukkan kata kerja. Contoh yang kedua, he studies hard every day. Dia belajar keras setiap hari. Studies adalah kata kerja. Contoh yang ketiga, we are watching film at cinema. Mereka sedang menonton film di bioskop. Are di sini adalah kata kerja bantu dari selanjutnya, yaitu adjective atau kata sifat. What is adjective? Adjective describes or modifies nouns and pronouns. Jadi, adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan atau menggambarkan sifat, kualitas, atau keadaan dari suatu kata benda, noun, atau kata ganti, pronoun. Contohnya, beautiful, cantik, tall, tinggi, interesting, menarik, green, hijau. Mari kita lihat contohnya di kalimat. Yang pertama, the beautiful flower bloomed in the garden. Bunga cantik mekar di taman. Beautiful di sini menjelaskan atau menerangkan tentang flower. Bunganya cantik. Contoh yang kedua, she is wearing a red dress. Dia, perempuan, sedang mengenakan gaun warna merah. Jadi red di sini adalah memperjelaskan gaun yang dipakai oleh dia perempuan, yaitu warnanya merah. Contoh yang ketiga, this is a difficult question. Ini adalah pertanyaan sulit. Difficult di sini menjelaskan tentang pertanyaan, tentang question, bahwa pertanyaannya sulit. Yang kelima yaitu adverb atau kata keterangan. What is adverb? An adverb is a word that modifies or provides more information about a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence. Jadi, adverb atau kata keterangan itu digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau menerangkan verb, adjektif, adverb lainnya, atau bahkan seluruh kalimat. Adverb biasanya menjawab pertanyaan seperti bagaimana caranya, kapan waktunya, di mana tempatnya, dan banyak lainnya. Contoh, quickly dengan cepat, very sangat, yesterday kemarin, here di sini. Mari kita lihat contoh di kalimat. She sang beautifully. Beautifully di sini menerangkan tentang bagaimana cara dia perempuan bernyanyi. Dia bernyanyi sangat bagus. Contoh yang kedua, he runs quickly. Quickly di sini menjelaskan atau menerangkan bagaimana cara dia laki-laki berlari. Dia berlari dengan cepat. Contoh yang ketiga yaitu the weather is very cold. Very di sini menjelaskan bagaimana cuacanya. Cuacanya sangat dingin. Yang keenam yaitu preposition atau kata depan. What is preposition? Preposition shows the relationship between a noun or pronoun and another word. Jadi, preposition atau kata depan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata benda atau noun, kata ganti atau pronoun, atau frasa lainnya dengan bagian kalimat yang lain. Preposition biasanya memberikan informasi tentang lokasi, waktu, arah, atau hubungan sebab akibat. Contoh, on di atas, in di dalam, under di bawah. Mari kita lihat contohnya di kalimat. Yang pertama, the book is on the table. Buku ada di atas meja.
On menunjukkan tempat di mana buku berada. Contoh yang kedua, the keys are in the drawer. Kunci-kuncinya ada di dalam laci. In di sini menunjukkan di mana tempat kuncinya, yaitu ada di dalam laci. Kemudian contoh yang ketiga, the cat is under the table. Kucing ada di bawah meja. Under di sini menunjukkan di mana tempat si kucing berada. Kucingnya ada di bawah meja. Yang ketujuh yaitu conjunction atau kata penghubung. What is conjunction? Conjunction connects words, phrases, clauses, or sentences. Jadi, conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Conjunction berfungsi untuk membuat hubungan antara bagian-bagian dalam suatu kalimat agar lebih mudah dipahami. Contohnya, and, dan, but, tetapi, or, atau, because, karena, although, walaupun. Mari kita lihat contohnya di kalimat. Contoh yang pertama, I wanted to go, but it was raining. Saya ingin pergi tetapi sedang hujan. Jadi, but di sini menghubungkan antara I wanted to go dan it was raining. Contoh yang kedua, I like apples and orange. Saya suka apel dan jeruk. And di sini menghubungkan antara dua buah yang dia suka. Yang pertama apel dan yang kedua adalah jeruk. Contoh yang ketiga, you can have tea or coffee. Kamu bisa minum teh atau kopi. Jadi or di sini menghubungkan antara dua pilihan, teh atau kopi. Yang kedelapan yaitu interjection. What is interjection? Interjection expresses strong emotion or sudden feeling, often stands alone. Jadi, interjection digunakan untuk mengekspresikan emosi, reaksi spontan, atau perasaan yang mendalam. Interjection biasanya berupa kata atau frasa pendek yang sering berdiri sendiri dalam sebuah kalimat dan diikuti tanda seru. Contohnya, wow, oh, ouch. Mari kita lihat contohnya di kalimat. Contoh yang pertama, wow, that's amazing. Wow, itu menakjubkan. Wow di sini menunjukkan interjection atau reaksi spontan. Contoh yang kedua, oops, I dropped the glass. Oops, saya menjatuhkan gelas. Oops di sini menunjukkan interjection. Contoh yang ketiga, oh no, we are late. Oh tidak, kita terlambat. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu article. What is article? An article is used to indicate whether the noun refers to something specific or something more general. Jadi, artikel digunakan untuk menunjukkan apakah suatu kata benda itu spesifik, sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar, atau tidak spesifik, belum diketahui. Ada 3 artikel. The, a, an. Mari kita lihat contohnya di kalimat. Contoh yang pertama, the cat is sitting on a chair. Kucingnya sedang duduk di atas sebuah kursi. Contoh yang kedua, she has a dog. Dia memiliki seekor anjing. Di sini menunjukkan seekor anjing yang mereka sudah ketahui.
Dan yang ketiga, she bought an apple from the market. Dia membeli sebuah apel dari pasar. Dan penjelasan secara singkat tentang part of speech sudah kita pelajari bersama. Untuk lebih detail akan saya jelaskan satu persatu di next video ya. Terima kasih sudah menonton.